Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Siang hari ini kita bertemu lagi di dalam channel pelayanan ini. Siang hari ini kita akan membahas tentang tanggapan terhadap Edis TV yang menyatakan bahwa penyaliban Yesus rencana iblis. Nah, saya mengajak saudara sekalian untuk mari kita lihat apa kata Alkitab. What the Bible said tentang semua itu. Tentang penetapan penyaliban Yesus Kristus. Apakah penetapan penyaliban Yesus rencana Allah Bapa? Ya. Jadi dalam perspektif biblikal, penyaliban Yesus Kristus bukanlah suatu kebetulan atau sekedar hasil intrik politik manusia, melainkan merupakan rencana kekal dan ketetapan Allah Bapa sejak semula untuk keselamatan umat pilihannya. Mari kita melihatnya dalam perspektif Alkitab terlebih dahulu, menguji segala sesuatu, apakah itu pengajaran, kesaksian, kemudian nubuatan, semuanya kita uji dengan terang firman Tuhan. Mari kita lihat dalam perspektif Alkitab dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Firman Tuhan katakan, Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Perhatikan ya kata yang di garis bawah itu. Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Dan di sini Petrus menegaskan bahwa salib Kristus terjadi karena rencana dan ketetapan Allah. Tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas kejahatannya, siapapun yang melakukannya. Kemudian di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya 53 ayat 10, dikatakan di sana, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Perhatikan di sana, Tuhan berkehendak. Huruf kapital semua di sana mengacu pada Yahweh ya, kepada Allah Bapa Yahweh. Berkehendak meremukkan dia. Jadi penderitaan Mesias adalah bagian dari kehendak Allah untuk menanggung dosa umat manusia. Kita lanjut dalam Perjanjian Baru. Yohanes 10 ayat 18. Yesus berkata, tidak serang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi sinkron ya kehendak Bapa dan kehendak Yesus ya. Penyerahan diri Kristus itu adalah ketaatan kepada kehendak Bapa. Jadi tidak kontradiksi. Yesus taat kepada kehendak Bapa. 1 Petrus 1 ayat 20. Kristus adalah yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Jadi salib adalah bagian dari rencana kekal Allah, bukan solusi darurat. Jadi dari beberapa ayat ini, kalau kita tidak asal main satu contoh ayat, kemudian mengabaikan ayat-ayat yang lainnya, yaitu nanti akan berkontradiksi satu dengan yang lain, saudara. Kalau tadi dari Biblika ya, sekarang kita lihat perspektif dari teologi reform. Ketetapan Allah atau Decretum Dei, Allah di dalam kekekalannya telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu itu termasuk penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan secara khusus Calvin menulis bahwa salib adalah pusat dari rencana Allah untuk menebus umatnya. Sehingga keselamatan bukan bergantung pada kebetulan, melainkan pada ketetapan kekal Allah. Ini sekali lagi ya, perhatikan. Bukan bergantung pada kebetulan, melainkan pada ketetapan kekal Allah. Saudara bisa membacanya di dalam buku Calvin di Institutio ya. Kemudian sovereign will of God. Dalam teologi reform, Allah berdaulat atas sejarah.
bahkan atas kejahatan manusia. Namun Allah tetap suci dan tidak berdosa. Manusia yang melakukan kejahatan itu tetap bertanggung jawab. Jadi dengan kata lain, salib adalah rencana Allah. Tetapi eksekusinya dilakukan melalui dosa dan kebebalan manusia. Kemudian di dalam Covenant of Redemption, perjanjian penebusan, teologi reform menekankan adanya perjanjian intratrinitarian di dalam kekekalan, di mana Bapa mengutus anak, anak rela taat, dan Roh Kudus menerapkan karya keselamatan itu. Jadi salib adalah hasil dari perjanjian kekal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus demi penebusan umat pilihan. Jadi kita dapatkan kesimpulan bahwa dari perspektif biblikal maupun reform, penyaliban Yesus adalah rencana kekal Allah. Rencana kekal Allah Bapa yang pasti digenapi dalam sejarah. Jadi bukan suatu tragedi yang kebetulan. Namun Allah melaksanakannya tanpa menghapus tanggung jawab manusia yang menyalibkannya. Salib adalah puncak dari kasih Allah dan sekaligus puncak kedaulatannya di dalam menebus umatnya. Sekarang mari kita lihat skemanya ya. Ketetapan Allah, tanggung jawab manusia, karya Kristus di kayu salib. Jadi di sini ada ketetapan Allah ya. Di sini salib Kristus adalah rencana kekal Allah. Itu ketetapan Allah ya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dan Yesaya 53 ayat 10. Nanti akan kita baca. Kemudian ada tanggung jawab manusia. Di mana manusia itu benar-benar berdosa. Jadi kita lihat ya. Yudas berkhianat. Imam-imam dan orang Yahudi menyalibkan. Roma mengeksekusi. Jadi semua itu bertanggung jawab dan bersalah. Kita bisa melihat Yudas berkhianat itu di Matius 26 ayat 24. Imam-imam dan orang Yahudi kenyataan menyalibkan dia dan Roma mengeksekusinya. Semuanya itu bertanggung jawab dan bersalah. Kemudian disinilah karya Kristus disalib, di mana Allah memakai dosa terbesar itu untuk menebus umat pilihan, mengalahkan kuasa dosa dan maut, kemudian menyatakan kasih dan keadilannya. Ada 3 ya, menebus umat pilihan, Efesus 1 ayat 7, mengalahkan kuasa dosa dan maut, Kolose 2 ayat 14-15, menyatakan kasih dan keadilannya, Roma 3 ayat 25-26. Mari kita melihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jelas di sana ya. Menurut maksud dan rencananya ya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Perhatikan di sana, Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi saudara, ketetapan Allah dari kekekalan, Allah menetapkan bahwa Kristus harus mati sebagai juru selamat. Tetapi Allah tidak menjadi penyebab dosa. Dia mengizinkan manusia bertindak sesuai hatinya. Yang kedua, tanggung jawab manusia. Manusia melakukan dosa dan bebas. Manusia melakukan dosa dengan bebas dari sisi kehendaknya ya. Dan mereka tetap bersalah. Tidak ada yang bisa menyalahkan Allah atas dosanya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik itu pasti 100% dari dia. Semua dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa itu pasti 100% salah kita sendiri. Yang ketiga, karya Kristus disalib. Allah memakai dosa manusia sebagai sarana untuk mengenapi penebusan. Dan salib menjadi titik pertemuan antara kejahatan manusia dan kasih Allah yang menyelamatkan.
Mari kita lihat perspektif reform. Sovereign yet just. Allah berdaulat penuh, tetapi manusia tetap bertanggung jawab. Compatibilism. Kehendak Allah yang berdaulat sejalan dengan tanggung jawab moral manusia. The cross as central. Salib adalah contoh yang tertinggi bagaimana dosa yang diizinkan Allah dipakai untuk tujuan keselamatan kekal. Jadi jelas sudah ya, bahwa penyaliban Yesus adalah rencana kekal Allah yang sungguh baik dan sempurna bagi umat pilihannya. Untuk jaminan keselamatan kekal bagi siapapun yang percaya kepada Dia. Saudara mempunyai juru selamat, saudara pasti selamat. Saudara bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti selamat. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan saudara, tetapi karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kekal selama-lamanya. Dan untuk itulah kita bersyukur senantiasa. Dan mari kita jangan terlalu cepat menelan pengajaran begitu saja, tetapi mengujinya dengan terang kebenaran firman Tuhan. Dan semoga kita diberikan kekuatan dan kerajinan untuk membuka firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.